Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, siapakah Dajjal dan pengikutnya yang merupakan salah satu tanda kiamat? Munculan Dajjal di muka bumi merupakan salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat atau hari berakhirnya kehidupan di dunia. Hal ini diterangkan dalam salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, simak video ini hingga akhir, semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Siapakah Dajjal? Apakah berwujud manusia? Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjala yang bermakna menutupi sesuatu. Menurut Kamus Lisanul Arab, ada beberapa pendapat perihal definisi dari namanya tersebut. Pertama, ada pendapat yang menyebutkan bahwa arti menutupi tersebut karena ia sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Pendapat lain menyebutkan bahwa karena ia menutupi bumi dengan bilangannya yang besar. Lalu, ada pula yang mengatakan bahwa dirinya menutupi manusia dengan kekafiran. Demikian banyaknya penafsiran kata Dajjal ini. Ustadz Khalilur Rahman Al-Mahfan dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi semakin dekat menyebut pendapat yang paling kuat adalah merujuk pada manusia keturunan Yahudi Madinah. Berikut disampaikan juga ciri fisik dan pengikut Dajjal. Ciri fisik Dajjal. Dajjal bahkan disebut telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah ada beberapa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan ciri fisik dari Dajjal ini. Disebutkan bahwa Dajjal adalah sosok yang mempunyai rambut keriting dan memiliki mata yang buta. Ia juga digambarkan sebagai sosok yang kelak akan menjadi pencipta fitnah dan huru-hara di tengah-tengah manusia, tanpa ada rasa curiga sedikit pun, terutama saat sudah membaur dengan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting, matanya buta sebelah kanan. Aku cenderung menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qaton. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, maka bacakanlah kepadanya permulaan surat Al-Kahfi. Sesungguhnya Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Irak. Lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kalian. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, dalam hadis lain disebutkan bahwa salah satu matanya ada yang tertulis huruf hijaiyah, kaf, fa, ra yang membentuk kata kafir. Berikut hadisnya, artinya
Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasannya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, kafir. Hadis riwayat Bukhari. Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebab itulah banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemunculannya akan dilakukan Dajjal dengan mengembara ke seluruh pelosok dunia agar orang-orang mengakui kekuasaan dan menjadi pengikutnya. Pengikut Dajjal. Sebagai penyebar fitnah terbesar di seluruh muka bumi, Dajjal memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Setidaknya ada 6 kelompok besar di muka bumi ini yang nantinya menjadi pengikut Dajjal. Para pengikut Dajjal adalah: pertama, Yahudi. Ketika Dajjal membuat kerusakan dan menebar fitnah di muka bumi, ada kumpulan manusia pendukung, utamanya yakni mereka adalah orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 64. Artinya, setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut tengah membicarakan tentang bangsa Yahudi, suatu bangsa yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bangsa yang suka membuat kekacauan di muka bumi dari zaman dahulu hingga sekarang. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, yang mengikuti Dajjal adalah orang-orang Yahudi dari Asbahan, Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang, dan mereka memakai tilsan yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. 2. Setan dan jin. Kedua makhluk ini tentunya dengan senang hati menjadi pengikut Dajjal. Mereka akan mencoba membantu Dajjal dalam menghasut manusia dan menghancurkan muka bumi ini. Tidak dapat dibayangkan oleh siapapun bagaimana jadinya bila saat itu tiba. 3. Orang dengan perilaku seks menyimpang. Orang-orang ini sudah disebut telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar dari Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Orang yang bermaksiat. Umat Nabi Muhammad SAW yang kerap melakukan perbuatan tercela disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal. Mereka ini adalah orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan salat, dan pemakan harta riba. 5. Hamba dengan keimanan lemah. Para wanita akhir zaman disebut sebagai wanita yang memiliki keimanan paling lemah di bumi, sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat hadis. Bahkan diceritakan pula orang-orang akhir zaman mengikat wanita di keluarganya pada tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan turun ke Mirqonah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
6. Kelompok Khawarij. Kaum Khawarij ini dicirikan sebagai kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Kaum Khawarij menjadikan ayat Al-Quran keputusan, menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai slogan. Mereka menafsirkan dengan pendapatnya sendiri, kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib karena dinilai berseberangan dengan Al-Quran. Kisah kaum Khawarij ini juga disebutkan kemunculannya pada akhir zaman dalam riwayat hadis yang artinya akan keluar di akhir zaman kelompok kaum yang pengalamannya kurang, pemahaman agamanya sedikit, akalnya bodoh. Mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang berhasil membunuh mereka. Hadis riwayat Bukhari. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dapat terhindar dari fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, terima kasih telah menonton video ini. Semoga mendapat berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.